Saudara, berikut selanjutnya kami hadirkan segmen Haba Getanyo. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dalam segmen Haba Waalaikumsalam. Getanyo kali ini kita akan membahas terkait dengan persiapan menjelang Pekan Olahraga PON Aceh Sumut tahun 2024 mendatang. Kabupaten Aceh Tengah telah dipilih menjadi salah satu tuan rumah untuk melaksanakan sejumlah cabang olahraga. Direncanakan akan ada 2 cabang olahraga yang akan diselenggarakan di Kabupaten Aceh Tengah. Lantas, sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan juga sudah seperti apa kesiapan dari pihak perhotelan dalam menyambut ribuan tamu yang akan datang ke Kabupaten Aceh Tengah? Telah hadir bersama saya kali ini pejabat Bupati Aceh Tengah, Insinyur Teguh Mirzuan MD. Assalamualaikum Pak Mirzuan. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya sudah hadir bersama saya General Manager Grand Rengali Hotel, Bapak Agus Eko. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Mirzuan. Ini pelaksanaan pekan olahraga tidak hanya sekitar 1,5 tahun lagi kurang lebih. Dan Aceh Tengah ini dipilih dan juga direncanakan akan ada 2 cabang olahraga di Aceh Tengah. Sudah sejauh mana Pak persiapan dilakukan oleh pemerintah Aceh Tengah Pak dalam menyambut dan juga menyelenggarakan sejumlah cabang olahraga tersebut? Ya, baik, terima kasih. Di sini kami dari saya sebagai penjabat Bupati Aceh Tengah saat ini. Jadi pada saya penjabat Bupati Aceh Tengah ini bahwa Aceh Tengah telah ditetapkan sebagai pelaksana 2 event dari PON 2024 Aceh dan Sumut sesuai dengan SK Gubernur Aceh bulan Juli 2022 bahwa Aceh ini akan melaksanakan event olahraga pacuan kuda dan triathlon. Di sini kalau misalkan itu kami telah melakukan persiapan seperti cabang olahraga dari pacuan kuda. Kami telah beraudiensi dengan PB Pondasi di Jakarta, kemudian dengan pengurus provinsi Pondasi di Aceh, dan dari pengurus Pondasi di Aceh Tengah. Begitu juga triathlon. Kami lakukan koordinasi bagian untuk persiapan seperti ini dan persiapan daripada venue-nya. Di sini dapat gambaran-gambaran dari PP Pondasinya seperti apa yang dibutuhkan suatu venue. Yang kita ketahui bahwa di sini di Aceh Tengah ini sudah ada budaya pacuan kuda di sini. Sudah ada venue existing di sini, sudah namanya venue yang ada di Belang Belangka. Hasan Gayo, venue Stadion Hasan Gayo. Jadi situ kita lihat bahwa landasan pacuan kuda tersebut sudah ada treknya 1.200 meter. Itu yang existing. Tapi yang dari BB Pondasi menyatakan secara skala nasional bahwa itu harus dibutuhkan 1.400 meter landasan trek pacunya. Jadi itu kesiapan itu kan ada grand desainnya yang akan kami siapkan. Nanti tinggal detail desainnya lagi nanti akan menjadi berapa yang dibutuhkan anggarannya. Oke, ada 2 cabang olahraga yang direncanakan diselenggarakan, salah satu untuk pacuan kuda dan juga triathlon tadi juga sudah disebutkan. Dan sebenarnya kalau misal bicara pacuan kuda itu kan sudah menjadi budaya di Aceh Tengah. Dalam artian secara fasilitas artinya sudah sangat siap ya Pak ya? Fasilitas sudah, secara di lokasi sudah ada, lokasi pasti sudah ada, cuma panjang trek pacuannya yang masih kurang. Berarti itu akan menjadi itu tugas kami bersama, bukan tugas tapi nanti akan harapan kami untuk dapat melalui dana APBN dan dari provinsi juga supaya kesiapan kami juga dapat didukung juga. Oke, Pak Mirzuan, kalau berbicara mengenai persiapan untuk menjadi tuan rumah, tetapi fokusnya itu tidak hanya persiapan menjadi tuan rumah, tetapi pendampingan terhadap atlet-atlet yang khususnya yang ada di Aceh Tengah juga harus dilakukan. Lantas kalau dari atlet-atlet Aceh Tengah sebagai tuan rumah yang akan menyambut para kontingen dari provinsi lain, sudah sejauh mana Pak persiapannya? Di sini sudah dengan dari KONI Aceh bahwa yang kita atlet-atlet yang dari Aceh Tengah itu adalah dari cabang olahraga yang telah disiapkan itu adalah dari atlet kempo 4 orang, kemudian atlet panjat tebing 3 orang, kemudian atlet jarum jeram 3 orang, drum band 3 orang, dan pelatih kempo 1 orang. Seperti diketahui pada saat Porda Aceh yang lalu bahwa Aceh Tengah itu ranking keempat. Dan yang menjadi 2 orang itu adalah jarum jeram dan panjat tebing. Nah, itulah sebagai motivasi juga kami dari Aceh Tengah ini untuk para atlet itu tetap siap. Baik, ya Pak PJ Bupati menjadi tuan rumah tentu ada banyak sektor juga yang harus disiapkan. Tadi kita sudah berbicara mengenai venue, kemudian persiapan atlet yang juga tentu harus
tetap memberikan yang terbaik untuk daerah. Dan satu lagi akomodasi, Pak. Ya, Kita tahu Aceh Tengah ini sebelumnya memang menjadi salah satu daerah tujuan wisata, salah satu daerah tujuan wisata di Aceh. ya, Kalau kita berbicara mengenai akomodasi untuk wisatawan, mungkin selama ini sudah berjalan dengan baik. ya, betul. Dalam pelaksanaan PON mendatang, apakah akomodasi yang tersedia saat ini sudah mumpuni ataupun sudah mencukupi, Pak, untuk menyambut mungkin ribuan tamu yang akan datang ke Aceh Tengah? Ya, alhamdulillah. Kalau kita sesuai data untuk saat ini, itu kita lebih kurang 2.000 kamar yang telah tersedia. Hotel besar itu ada 4 hotel besar. Ya, ada 4 hotel besar. Kemudian kalau lihat dari homestay itu juga sangat banyak di sini. Jadi kita harapkan dengan sudah tersedianya infrastruktur khususnya hotel ini Insyaallah. sudah mumpuni untuk menampung para atlet dan kunjungan nanti. Siap. Baik, kita ke Pak Agus ya. Siap. Oke, Pak Agus, ada 4 hotel besar yang disebutkan tadi oleh Pak PJ Bupati. Salah satunya adalah Grand Renggali Hotel. Kita tahu bahwasanya ini memiliki, sebenarnya hotel memiliki modal yang sangat besar Ya, dengan alhamdulillah. venue, dengan pemandangan luar biasa. Lantas kalau ini kan ada ribuan tamu yang diprediksi akan datang ke Aceh Tengah. Betul. Kalau dari pihak perhotelan sendiri, Pak, apakah sudah sangat siap menyambut ribuan tamu tersebut, Pak? Alhamdulillah, insya Allah kita lakukan yang terbaik, Pak Novian. Jadi dengan 89 kamar yang tersedia dengan berbagai jenis, kemudian ada beberapa fasilitas restoran dan juga kita menambah beberapa fasilitas seperti area jogging track yang mungkin dibutuhkan oleh peserta PON nantinya untuk warming up dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga kami sediakan area yang luas ini, Pak Ya. Bupati, ya kan? Ya. Area luas bisa digunakan, silakan. Ya, yang pasti mereka nyaman, mereka bisa terakomodir semua kebutuhannya, dan letak kita juga dekat dengan arena pacuan kuda yang akan dilakukan nantinya. Oke, Pak Agus, kalau kita berbicara mengenai pihak Renggali Hotel kan di bawah naungan Arabia Hospitality Group, tentu Betul. memiliki sejumlah hotel yang ada di Ya. luar Aceh Tengah. Lantas apa yang akan dilakukan oleh pihak Bapak dalam mempromosikan bahwasanya ada loh pelaksanaan PON, cabur-cabur pelaksanaan PON tuh di Aceh Tengah. Seperti apa, Pak, peran yang akan dilakukan? Betul. Dari beberapa unit, ada 7 unit hotel yang kita berkolaborasi, ada di Banda Aceh, di Medan, dan juga di Aceh Tengah. Jadi nanti kita akan bersama menggaungkan kegiatan PON di Aceh Tengah ini. Jadi masing-masing hotel juga punya perannya masing-masing untuk menggaungkan itu. Jadi kami akan siapkan sinergisitas yang lebih baik dengan promosi, dengan flyer, dengan media-media sosial dan lain sebagainya. Pak PJ, kalau berbicara mengenai hotel sendiri, apakah dalam menjelang pelaksanaan PON nantinya ada semacam, akan direncanakan semacam nota kesepahaman mungkin dengan sejumlah pihak hotel yang ada di Aceh Tengah, sehingga ini ada semacam satu pemikiran dan juga ada keselarasan dalam melakukan treatment dan juga memberikan pelayanan kepada atlet dan juga tamu yang datang ini, Pak? Itu pasti ada nota kesepahaman nanti ya. Begitu kita sudah on the track bahwa sudah ada target ya, pelaksanaan PON yang target awal bulan September 2024. Kita seperti sudah ada nanti tim-tim akan hadir di sini. Situlah kita sudah mulai lakukan nota kesepahaman dengan para pemilik hotel, dan sini sudah banyak homestay juga, losmen, itu juga nota kesepahaman bagaimana mereka akan menerima tamunya, di samping tamu yang akan sebagai wisata, tamu sebagai akan melihat pertandingan, juga tamu sebagai atletnya dan ofisial. Kita semua harus siap seluruh lini, termasuk dari segi prasmananya, ya gitu. Jadi atlet itu pasti ada nilai lebih untuk gizi ya, Pak Jian dan Pak Renggali. Sebenarnya kalau misalkan berbicara mengenai kenyamanan dari para atlet yang akan datang sini, itu menjadi faktor yang sangat utama Pak PJ. Tentunya ini peran dari pihak perhotelan juga yang sangat dibutuhkan, karena tidak hanya membawa nama hotel, tetapi ini juga membawa nama daerah, karena akan ada semacam kenangan yang mungkin akan didapatkan oleh para atlet dan juga tamu yang akan datang. Pak Agus, kalau melihat ini ya, kesiapan yang sudah dilakukan, mungkin dari pihak hotel sudah dilakukan, ada hal-hal apa yang akan dilakukan oleh pihak hotel, Pak? Karena ini berbicara mengenai PON, event 4 tahunan yang sangat jarang akan diselenggarakan di daerah. Betul. Ya, Pak? Betul. Berarti kita juga siap, kita menambah fasilitas, ya kan, untuk
seperti yang saya katakan tadi, kita menambah fasilitas untuk jogging track area, kemudian untuk souvenir cornernya Pak Bupati ya, kemudian kenyamanan tamu untuk drugstore, semua properti juga kita pastikan semuanya aman Pak, dan berjalan dengan baik. Oke. Demikian. Mungkin hingga saat ini nota kesepahaman itu belum dilakukan, tapi akan direncanakan. Tapi sudah secara non formal kami sudah sampaikan. Secara non formal sampaikan beberapa CFD hotel besar ini kesiapan mereka untuk menyambut kepada atlet, ofisial dan wisatawan yang lain nantinya. Jadi juga sini juga sebagai gambaran juga sini seperti contoh itu yang tadi disampaikan dari Pak JM dari Pak Hotel Pasir. Banyak kita menggali produk-produk UKM yang ada di Aceh Tengah. Ada ciri khas yang ada di Aceh Tengah. Ciri khas datang di Alas ini, itu kita tampilkan, kita nanti akan menjadi spot-spot di masing-masing hotel itu, sehingga para wisatawan di samping dia melihat menyaksikan pertanian juga akan melihat, oh ini itulah itu nanti menjadi sebenarnya nanti semakin banyak sini. Kita tidak hanya daripada posisi kita sebagai calon pelaksanaan salah satu dua venue itu di PON 2024. Setelah itu nantinya, apalagi pacuan kuda ini menjadi olahraga tradisional sini, sama olahraga tradisional. Jadi keberlanjutannya itu ya kita perhatikan juga. Seperti nanti kalau pacuan kuda sudah pasti, ya, event 2 tahun, setiap tahun ada 2 kali event. Kemudian untuk triathlon nanti menjadi sport tourism nantinya. Oke. Nah, jadi situ ya itu yang akan kita bagikan. Jadi nanti seperti landasan pacuan kuda itu menjadi kita secara nasional nanti, mudah-mudahan itu kita berlanjut terus setelah event PON 2004. Ya, ada PR baru Pak Agus dari Pak Siap. PJ Bupati menggait UMKM untuk dapat menjajakan berbagai kreasi mereka di pihak perhotelan. Dari pihak hotel sendiri tentu sudah sangat siap. Insya Allah kami siap mendukung segala instruksi dari Pak Bupati, ya kan, dalam pelaksanaannya juga kita kan ada sudut UMKM-nya Pak, untuk souvenir corner seperti itu ya kan. Jadi nanti kita di situ kita expose kalau mereka mau pesan. Karena begini Pak, ada masukan dari tamu-tamu juga secara langsung ke saya. Kadang-kadang mereka datang ke Aceh Tengah, mereka sudah bawa dana itu harus balik lagi mereka bawa pulang, kan sayang kan gitu kan. Karena ada hal-hal yang mungkin kurang yang kita sediakan di sini. Nah, hendaknya nanti juga kita bisa fasilitasi semua kan gitu. Demikian Pak. Baik, bisa direspon Pak. Betul sekali itu. Saya sudah mulai dinasnya, administrasi teknisnya. Berbeda, jangan UKM itu tidak kita promosikan. Kalau tidak promosi, jadi ini, Pak, harus kita jemput wisatawan untuk ke tempat di hostnya pada produk UMKM itu. Jadi tidak hanya sudah seperti ada stand, seperti ada corner daripada souvenir, tapi kita melihat sebagai wisatawan mau menjemput. Nah, itu yang harus kita harapkan seperti itu. Jadi promosi lebih digiatkan lagi. Salah satu contoh kemarin waktu ada event di Danau Toba. Jadi dari UMKM kami mempromosikan di sana. Itu salah satu kami laksanakan sambil kami melihat kondisi yang ada di Danau Toba. Pada saat itu ada F1 powerboat. Secara skala internasional tuh. Jadi bagaimana kita sini ada olahraga juga sini ya, khususnya triathlon tuh. Dan juga kabupaten yang mewakili Aceh hanya Aceh Tengah saja, Pak. Nah, jadi kami berkomunikasi dengan otoritas Danau Toba. Alhamdulillah dapat stand kami. Aceh Tengah. Apa yang tadi sampaikan tadi, di luar dari Sumatera Utara cuma Aceh Tengah. Baik. Alhamdulillah. Iya, Pak PJ, kalau kita melihat berbicara ini mengenai kita berkaca pada pelaksanaan F1 Powerboat yang ada di Danau Toba. Kalau Bapak melihat hal apa sebenarnya yang harus dibenahi Pak dari sektor mungkin dari perhotelan, kemudian lokasi wisata yang ada di Aceh Tengah? Ya, di lokasi daripada kegiatan F1 Powerboat itu di Baligi, bukan di Parapatnya. Infrastrukturnya sangat lengkap tuh di Parapat. Waktunya lebih kurang perjalanan itu 1 jam. Jadi sama posisi kita sini, posisi sama. Dan justru kita di pinggiran Danau Tawar itu sudah ada hotel, Kalau di Bali itu dia harus menginap ke Parapat. Itu pun ramai sekali yang hadir. Di sini Insya Allah kita dengan adanya event
event Pekan Pekan Olahraga tahun 2004 itulah sebagai pembangkit dari Aceh Tengah semakin maju. Insya Allah, amin. Oke. Baik, Pak PJ, mungkin pelaksanaan PON itu merupakan sisa masa jabatan Bapak di sebelum akhirnya pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan. Lantas target Bapak setelah pelaksanaan PON ini selesai diselenggarakan dan sukses dilaksanakan di Aceh Tengah, apa targetnya Pak setelah PON ini selesai? Saya sampaikan tadi awal tadi ada pacuan kuda tidak sia-sia nanti yang sudah ada nanti venue situ. Sudah standar nasional. Dengan kita ada pacuan kuda olahraga tradisional sini semakin berkembang tuh. Jadi ada event-event nasional akan khususnya pacuan kuda akan diselenggarakan, itu harapan kami. Itu triathlon ya, jadi sport tourism nanti itu sebagai menggairahkan para wisata tuh hadir di khususnya Kota Takengon ini. Di samping melihat Danau Lotawarnya salah satunya objek wisatanya, juga ada lain dengan udara dingin di sini, dengan juga ada kekhususan di Aceh Tengah itu ada kopi Arabica Gayo. Itu dia. Tidak sah rasanya ke Aceh Tengah tidak minum kopi Arabica. Tidak Gayo. sah rasanya kalau kita ke Aceh Tengah ini tidak minum kopi Arabica Gayo. Arah kopi, arah cerita. Iya, Ini itu cerita, kan cerita, masalahnya. seperti Pak Agus katakan. Jadi keberlanjutannya itu tidak hanya kita mensukseskan PON 2004, tapi setelah itu itulah harapan kami di sini. Ada dampak dominonya. Dan dampak Pak. dominonya seperti itu. Baik. Kalau dari pihak Hotel Grand Renggali Pak, saya rasa ini dari secara venue ini memiliki modal yang sangat cukup dan sangat luar biasa. Tentu ke depan apa wacana yakin dilakukan lagi Pak dari pihak hotel sini? Seperti yang disebutkan tadi, persiapan menyambut PON itu akan ada penambahan jogging track dan sejumlah fasilitas lainnya. Mungkin ke depan apa Pak? Yang Setelah pasti, PON ini dilaksanakan? yang pasti fasilitas mendasar, kebersihan, kenyamanan, keamanan tamu itu kita tingkatkan. Ya. Demikian ya Pak betul. Bupati ya. Dan juga kami sudah bekerja sama dengan aparat-aparat terkait dan nanti direncanakan akan bekerja sama lebih intens lagi dengan pihak Polsek, Polres, Koramil untuk keamanan ya. Semua. Jadi kalau untuk kebersihan juga kita tingkatkan di area internal untuk menambah kenyamanan daripada masa tinggal tamu bersama kami. Baik, tentunya itu juga menjadi Boleh. salah satu faktor penunjang juga di pelaksanaan Siap, PON insyaallah. dengan tersedia fasilitas yang terbaru. Terakhir mungkin Pak Agus Eko, harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan pelaksanaan PON dan juga pasca pelaksanaan PON ini selesai dilaksanakan, khususnya untuk di bidang hospitality ini Pak? Harapannya pertama memang saya menyesal kenapa saya baru kenal Tanah Gayo saat ini. Ya kan? Penyesalan ya, Pak? Dengan kopinya, dengan suasana alamnya semua ya kan. Jadi saya sampaikan kepada para pemirsa, mari kita ke Gayo. Ya. Anda akan merasakan sensasi yang ada di alam Tanah Gayo. Terima kasih. Kami menunggu. Baik. Ya betul, sebenarnya Ya. moto daripada Pak Agus ini, mari ke Gayo. Tidak hanya melihat dengar cerita, tapi buktikanlah, kunjungilah Siap. Tanah Gayo ini. Baik, terima kasih Pak Agus Eko, Siap. General Manager dari Grand Renggari Hotel atas Terima waktunya kasih telah Pak Novian. bersama kita untuk informasinya. Pak PJ Bupati, Ya. terima kasih atas waktunya. Kita harapkan ini pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut di Aceh Tengah ini khususnya Ya. dapat berjalan dengan sukses Insya Allah. dan dapat juga menjaring ya para wisatawan dari Amin. luar dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Dan Amin. seperti pesan Pak Agus tadi, jangan pernah menyesal dan jangan sampai menyesal jika Anda tidak mengunjungi Aceh Tengah. Terima kasih Pak Agus, Pak terima kasih. Tekukumi Mirzuan atas Ya. waktunya. Terima Terima kasih. kasih. Salam sehat. Pak Agus, salam Salam sehat. sehat semua. Dan saudara, sekian segmen Harta Getanyo kali ini. Saya Novian Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.